Touring bareng anak itu bagus juga bro, buat memberikan dia lebih banyak pengalaman. Dia banyak melihat apa yang jarang dilihatnya di kota besar. Setelah 2,5 jam perjalanan, kita akhirnya sampai di Muko-Muko. Berarti dia harus pastiin semua box dan tas itu udah terkunci dengan baik sebelum jalan. Dia juga yang ngangkat-ngangkat tas dan box tiap kali kita masuk penginapan. Terus juga saya ajarin bagaimana melakukan manajemen barang harian. Aku makan buat jajan bisa lah. Indomie, saya capek. Saya pikir klaim yang seperti itu tidak tepat ya. Jika kalian menonton serial ini sejak episode awal, kalian pasti setuju juga nih bahwa jalur lintas barat Sumatera ini Kamu yang kena satunya. Pak, kalau bersih-bersih aja kamu dikira di rumah aja nggak kemana-mana. Halo bro, assalamualaikum. Lama nggak muncul video lanjutan dari serial Selusuri Kita ke Aceh dari BSD Tangsel. Episode terakhir kalau nggak salah episode ke-15 ya. Itu udah hampir 2 minggu lalu saya upload, tapi belum ada kelanjutannya sampai hari ini. Agak sok sibuk dikit sih bro emang, karena kemarin-kemarin lagi nyambi ngedit video solo touring saya di Aceh. Terus juga dari Banda Aceh ke Medan, solo touringnya dari Medan balik lagi ke Aceh, ke Lop Semawe, terus ke Belang Rakau via jalur KKA yang ajib, terus ke Takengon. Dari Takengon saya ke Melabuh solo riding juga via jalur Betong Ateh, jalur yang nggak dipilih pemotor untuk riding di situ sendirian karena jalur itu ada di habitat harimau Sumatera guys. Videonya yang part awal udah saya posting sebelum video ini, jadi silakan kalian nonton. Judulnya Uji Nyali Solo Touring Jalur Betong Ateh, habitat harimau Sumatera. Ya, jadi mudah-mudahan bisa jadi secuil referensi bagi kalian yang mau main ke Aceh terus touring di jalur tersebut. Oke, kali ini kita lanjutin solo touring kita ke Aceh dan ini episode ke-16 di mana kita masih di lintas barat Sumatera, tepatnya di Bengkulu Utara. Tadi atau di episode kemarin kita rehat di Pantai Indah Putri Hijau dan sekarang kita lanjutin perjalanan di mana ntar kita bakal skip kota Muko-Muko ya, supaya kita bisa stop hari ini di Sumatera Barat, yakni di Painan. Yang baru gabung, baru nonton video kami, selamat datang. Dan ini adalah tayangan dari serial solo riding saya bersama anak saya, solo touring ke Aceh dari BSD Tangerang Selatan dengan Yamaha New MT-25. Dan tayangan ini masih menceritakan petualangan kami di hari keempat. Jadi bro, kalau kita ke Aceh melalui jalur lintas barat Sumatera, pemandangannya ya seperti ini. Kita melalui jalur yang bagian kirinya sering ketemu pantai. Ya, karena jalur lintas barat Sumatera ini banyak melalui daerah pesisir. Selain itu jalannya relatif sepi dan panoramanya indah-indah. Touring kami santai aja bro, tapi bukan berarti kecepatannya cuma 40 km per jam ya. Tapi dalam satu hari, saya hanya mengambil jarak kurang lebih 301 km supaya bisa lebih nikmatin jalan, pemandangan, dan supaya bisa lebih banyak berhenti di spot-spot menarik. Masya Allah, ini banyak ikannya nipis.
Apa nak? Jadi salju. Kayak daratan. Oh, Dan sesekali kita juga berjalan di jalur yang kanan dan kirinya itu hutan sawit seperti ini, bro. Oh, tahu ya. iya. Tapi udah tua-tua nih, udah gede-gede sawinya. Buahnya. Terus dibuat minyak goreng. Yang kita pakai itu di rumah tuh sawit. Tapi sekarang kita pakai minyak kelapa yang lebih sehat. Oke bro, thank you banget ya buat kalian semua yang sudah subscribe channel kita ini Motomorfosa. Thank you banget ya. Karena tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang, dan tanpa kalian channel ini juga tidak mungkin akan memberikan support bagi kita bismillah untuk melakukan berbagai perjalanan keliling Indonesia ke daerah-daerah terpencil yang bisa kita ambil dari daerah-daerah terpencil tersebut hal-hal yang mungkin sebagian besar orang tidak akan melihatnya, tapi kita akan ambil dan kita akan perlihatkan kepada kalian semua. Thank you banget yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Dan juga susah amat sih ngomong subscribe bukan YouTuber sih soalnya, sorry ya guys ya. Terus juga video-videonya di di komen ya, istilahnya di komen ya, di like, terus juga di share ya, biar bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang pengen touring lagi di jalur lintas barat Sumatera ini. Dan tentunya kok jadi susah nih ngomong, kayaknya siang-siang belum makan ya. Tentunya bisa mensupport perkembangan channel kita ini. Walaupun sebenarnya niat awalnya channel ini hanya digunakan sebagai media untuk isi kenangan ya, tapi siapa tahu dengan dukungan kalian justru channel ini bisa mensupport kita jalan-jalan lebih jauh, jalan-jalan lebih banyak lagi. Touring bareng anak itu bagus juga bro, buat memberikan dia lebih banyak pengalaman. Dia banyak melihat apa yang jarang dilihatnya di kota besar, dan dari melihat nanti bakal muncul banyak pertanyaan. Keren banget. Apaan? Oh, iya. Di sini orang kenceng-kenceng. Touring bareng anak ini pun bakal memberikan dia kesempatan untuk banyak belajar bro soal safety riding, karena dia melihat sendiri bagaimana saya riding yang aman di jalan, dan juga bakal banyak melihat contoh dari pengendara kendaraan yang gak main aman saat pakai jalan. Contoh yang bisa dia pelajari ini banyak banget, tersedia di sepanjang jarak 2.600-an kilometer sepanjang jalur lintas barat Sumatera antara Jakarta dan Banda Aceh bro. Jadi di touring ini dia bakal belajar langsung di jalanan, bukan cuma teori yang dia pelajari di sekolahnya aja. Wih, gila tuh truk tuh. Dia juga akan belajar bagaimana mengelola perjalanan bro. Jadi saya kasih anak saya tugas dan peran dalam hal logistik. Dia harus pastiin semua box dan tas itu udah terkunci dengan baik sebelum jalan. Dia juga yang ngangkat-ngangkat tas dan box tiap kali kita masuk penginapan. Terus juga saya ajarin bagaimana melakukan manajemen barang harian, salinan dan sebagainya. Baju yang udah kotor taruhnya di sini, yang masih bersih di sana dan sebagainya. Begitu terus menerus sampai ke Aceh bro. Emang sih semuanya bukan sesuatu yang mudah juga ya dia lakukan, tapi setidaknya dia udah pernah belajar dan mengalaminya langsung, sehingga dalam keseharian nanti hal-hal yang seperti ini setidaknya bukan lagi menjadi hal yang asing bagi dia. Mati jalannya. Apa? Jalannya. Kenapa? Nah, di touring ini, anak saya juga akan belajar soal safety prosedur yang harus dilakukan sebelum riding, seperti pakai helm, dan harus dikancing dulu helmnya sebelum jalan, pakai deker, jaket, dan sebagainya.
Saya nggak pengen anak saya tumbuh besar lalu mengabaikan semua hukum sebab akibat, lalu berkata, ah orang yang pakai helm pun mati. Kalau sudah begitu, saya males ngajarin supaya dia pegang api dulu buat rasain api itu memang panas. Yang harus dipahami adalah Allah itu menciptakan hukum sebab akibat. Jika kita touring begini yang cuma buat healing, semua sebab yang akan mengurangi dampak buruknya harus dilakukan, bro. Lain halnya jika touring ini dilakukan dalam kondisi dan tujuan yang super darurat. Itu baru berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Ketika sama sekali nggak punya helm dan sebagainya, lalu berkeyakinan dalam hati Allah akan membuat saya selamat tanpa helm sekalipun jika terjadi sesuatu dalam perjalanan ini. Bismillah. Cagar alam air sebelat. Oh, cagar alam ini. Nah, sepanjang perjalanan pun banyak hal yang bisa jadi pengetahuan baru bagi anak. Dari soal geografi, budaya, sampai soal konservasi. Sehingga kalau dalam soal pengalaman begini, saya harap dia bisa di atas anak-anak yang lain. Dan itu sedikit tidaknya akan membentuk karakter dirinya suatu saat. Amin. Terus juga semua kesulitan yang dialami dalam perjalanan bagus juga nih untuk melatih kesabaran dan bisa membentuk pengalaman yang bakal mendewasakan si anak ya. Jadi dia bakal lebih banyak punya kesempatan buat belajar menyelesaikan kesulitan yang dia hadapi dalam perjalanan, dan itu akan menjadi hal yang bermanfaat bagi dirinya kelak. Karena tidak semua hal dalam perjalanan ini enak, bro. Ada panasnya, dinginnya, ada mabuk jalannya, ada laparnya, hausnya, capeknya, ada ngantuknya. Belum lagi soal makanan ya, yang nggak bisa milih-milih. Jadi apa yang ada, ya harus dimakan. Saat saya touring bersama anak saya seperti ini, itu kita seolah-olah merasa sedang berada di rumah, tapi rumah kita bergerak ya. Jadi inilah rumah kita sampai kita tiba nanti di Banda Aceh. Touring bareng anak itu memang sesuatu, bro. Cobain deh kalau nggak percaya. Ya, kalian harus ngajak bawa dia riding tipis-tipis dulu sebelum touring jauh. Tapi saya malah langsung bawa dia ke Jogja sih. Tapi nggak langsung main gas terus ya biar cepat sampai Jogja, nggak juga. Jadi saya buat trip 4 hari baru sampai Jogja dari BSD via jalur lintas selatan. Nginep di Bandung, di Cidaun, di Pangandaran, terus baru langsung ke Jogja. Jadi setelah itu dia bakal paham apa yang dia butuhkan saat touring jauh, dan saya juga bakal paham apa yang saya butuhkan kalau ada boncengers, kalau mau buat touring jauh kayak ke Aceh ini. Oh ya bro, kalau ada yang nanya, anak saya umurnya berapa sih kok bisa ikut touring jauh begini? Anak saya saat ikut touring ke Aceh via lintas barat Sumatera dari BSD ini usianya sudah 13 tahun. Dan pulang dari touring ini, dia pun langsung masuk ke sekolah setingkat SMP, kelas 1 atau kelas 7 ya. Jadi memang kalau mau bawa anak kalian touring, dilihat-lihat dulu juga umurnya. Jangan pula anak baru usia 3 atau 5 tahun, kalian bawa touring ke Aceh dari Jakarta. Yang ada maknya ntar ngamuk-ngamuk di rumah, ya enggak? Jadi anak harus punya kesiapan fisik dan mental dulu sebelum diajak berpetualang jauh seperti ini guys. Mungkin ada yang bawa bayi juga jalan jauh ke Aceh. Bisa-bisa aja sih selama perlindungan terhadap bayi atau anak itu terjamin, ya enggak? Tapi itu kasusnya beda ya. Ada kasusnya di mana memang sesuatu yang terjadi karena terkadang hidup ini tidak memberikan banyak pilihan bagi sebagian orang. Jadi bro, walaupun ada yang mengatakan bahwa tidak pernah ada kata terlalu cepat untuk memulai adventure atau berpetualangan bareng anak ya, memulai mengeksplor dunia bersama anak, iya sih. Tetapi kalau konteksnya touring jauh seperti ini ke Aceh naik motoran, ada istilah it's too early gitu ya.
ada istilah ini terlalu cepat. Kalau kamu bawa anak kamu touring ke Aceh naik motor, ya kalau anak masih umur 3 tahun, 5 tahun, masih terlalu dini untuk dibawa touring seperti ini, Bro. Bukan masalah fisik sih, karena seperti yang saya baca-baca atau alami, sebagian anak itu memiliki, fisik yang, jauh lebih kuat ketimbang orang tuanya. Tapi yang menjadi persoalan adalah, masalah mental, masalah pikiran, anak seusia tersebut belum bisa bekerja sama sepenuhnya dengan bapaknya atau ayahnya, saat touring motoran seperti ini. Ya, itu akan merepotkan orang tuanya dan justru akan membahayakan si anak, sendiri. Jadi sekali lagi, kalau pengen bawa anak touring, lihat-lihat dulu umurnya, ya. Kalau anak saya seperti yang saya bilang tadi, dia sudah selesai sekolah dasar ya, sekolah di tingkat sekolah dasar dan sekarang, akan segera masuk di, sekolah tingkat, SMP. Tapi apapun ceritanya guys, adventure adalah hal terbaik atau hadiah terbaik atau kado terbaik yang bisa, diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi ketika, saya membawa anak saya touring ini, itu artinya saya mengajak dia berpetualang untuk melihat jalur lintas barat Sumatera. Dan ini adalah pemberian terbesar seorang ayah atau, orang tua kepada anaknya dalam konteks hadiah, dalam konteks kado dan sebagainya. Terusan masuk jurang kita nak longsor di sini dulu. Iyalah jurang itu. Satu hal memang yang saya pahami ketika bawa anak touring tipis-tipis sebelum ke Jogja kemarin, jok belakang motor Yamaha New MT-25 saya ini keras banget, Bro. Karena pada dasarnya motor ini memang motor naked sport, jadi bukan motor touring ya. Jadi supaya anak saya nyaman duduk di belakang harus ada sedikit penyesuaian. Saya nambahin lapisan jok yang bisa dibongkar pasang kayak gini. Tinggal buka jok belakangnya, masukin pengaitnya, tutup lagi joknya, langsung terpasang. Dan ini efektif menambah ketebalan jok, jadi nyaman buat boncengers. Di oranye atau di hijau banyak ya, murah juga. Kayaknya 20 ribuan kalau saya nggak salah. Suka kali yang mengambil jalur orang. Ada yang nanya, itu anak nggak capek apa dibawa touring dari Jakarta ke Aceh? Ya, kalau seandainya kita jalan terus dari Jakarta ke Aceh nggak berhenti-berhenti, itu bukan hanya capek, tapi sampai di Bengkulu, mungkin kita dua-dua sudah masuk IGD, Bro. Yang namanya touring ini kan manajemen perjalanan ya. Jadi antara Jakarta ke Aceh itu kita buat waypoint. Waypointnya bisa dijadikan sebagai tempat menginap ya. Jadi kita hari pertama menginap di mana, hari kedua menginap di mana, dan dalam satu hari perjalanan itu kita hanya menempuh jarak sekitar 300-an kilometer.
yang bisa membuat kita lebih banyak berhenti untuk istirahat. Jadi ketika sudah 1 jam berjalan, kita istirahat ya. Atau kalau seandainya kita tidak memungkinkan untuk berhenti dan kita harus riding terus selama 1 jam lebih, misalnya 2 jam atau 2,5 jam, pasti pegel. Bokong kita pasti pegel. Nah, saya sudah mengajarkan kepada anak jika bokongnya pegel, berdiri aja sebentar di motor dan dia mempraktekkan hal tersebut ya. Berdiri aja cuma 10 sampai 15 detik hingga aliran darah itu kembali ke bokong dan duduk lagi, itu udah nggak pegel lagi. Ya, yang buat masalah itu bukan pegel otot ya, tetapi panas di bokong ya, karena aliran darah itu terjepit ya, karena kita duduk sekian lama. Jadi harus 1 jam sekali atau 45 menit sekali itu berdiri ya saat riding. Itu membuat darah kita kembali ke bokong dan ketika kita duduk kembali udah nggak panas lagi. Jangan tekan helm ayah ke depan. Nah, lama aja berdiri biar enak banget tuh. Cari tiram. Berdiri lagi, ayo. Sapi, bagus-bagus sapinya. Jadi itu dia kenapa anak nggak capek touring sama ayahnya dari Jakarta ke Aceh. Ya namanya capek pasti ada, dan ketika capek kita istirahat. Kita sudah sampai di kawasan Ipuh. Saat ini kita sedang melalui jalur yang kanan dan kirinya itu berkebunan sawit, bro. Sebagian orang berkata bahwa jalur lintas Sumatera itu membosankan katanya. Pandangannya monoton, sawit terus katanya. Saya pikir klaim yang seperti itu tidak tepat ya. Jika kalian menonton serial ini sejak episode awal, kalian pasti setuju juga nih bahwa jalur lintas barat Sumatera ini tidak didominasi oleh kebun sawit. Justru jalur ini memberikan kita beragam panorama, ada pantai, ada hutan, ada pegunungan, dan lain sebagainya. Mungkin karena setiap ketemu perkebunan sawit, jarak dan bentangannya luas, makanya mereka berkata monoton. Padahal hutan sawit ini hanya sesekali saja kita temukan dan bukan panorama yang menjadi mayoritas landscape yang kita lihat. Tapi walaupun begitu, pemandangan di perkebunan sawit ini indah, bro. Aspalnya mulus, lalu lintasnya sepi, dan kalian bisa melihat bentangan aspal yang begitu memukau, ya, dengan selingan pohon sawit di kanan dan kiri. Ini adalah sebuah hal yang paling enak kalau riding di jalur-jalur yang seperti ini. Touring di lintas Sumatera, khususnya di lintas barat Sumatera, adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan ya, apalagi kalau kita berdomisili di kota-kota besar seperti Jakarta atau juga seperti saya di BSD gitu ya, dimana kita susah untuk mendapatkan jalur yang sepi. Nah, jadi touring di lintas barat Sumatera adalah sebuah hal yang benar-benar sangat menyenangkan. Bagi kalian yang pengen touring ke lintas barat Sumatera ini,
yang pakai Pertamax sih aman-aman aja ya, walaupun SPBU-nya jarang ditemukan, tapi banyak banget kita bisa dapetin Pertashop. Dan setelah riding lama, kita nggak berhenti-berhenti, saya lupa berapa lama kita riding, akhirnya kita ketemu dengan spot yang kayaknya menarik untuk kita berhenti, terus rehat, minum kopi, banyak-banyak minum air, makan snack, untuk sekedar nambal perut ya. Tarik dong. Hah? Tarik. Tarik dong. Dan ini enaknya kalau kita itu mengambil jarak satu hari itu 300 Tarik ke belakang. km, karena kita bisa lebih banyak berhenti. Ya, buka sepatu dulu. Kenapa seperti itu? Ya karena saya membawa anak sebagai boncengers. Apa? Bis. Bisa lah, kopi. Saya capek. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya setelah 2,5 jam perjalanan berhenti juga kita. Ya, minum ya. Assalamualaikum. Setelah 2,5 jam perjalanan, kita akhirnya sampai di Muko-Muko. Berhenti sejenak ya sebelum kita cari restoran makan yang enak ya. Mungkin makan siang nanti udah masuk perbatasan Sumatera Barat aja. Sekarang ngejal perut sedikit, minum kopi. Kalau ada. Apanya kalau ada? Ada lah. Oke, mudah-mudahan tetap kuat ya, tetap semangat. Alhamdulillah kita sehat-sehat saja tanpa kurang apapun. Lapar belum begitu juga, cuma haus ya, dan pegel ya, karena 2,5 jam belum berhenti dari tadi ya. Luar biasa, Masya Allah. Oke, Assalamualaikum guys. Di episode berikutnya kalian akan menyaksikan bagaimana kita sampai nanti di kota Painan ya. Ada hal-hal indah yang kita dapatin di Painan ya. Memang alam Sumatera Barat itu nggak kalah menariknya dengan Bengkulu ya. Indah-indah banget, dan kita akan duduk di lokasi yang Masya Allah ya. Seandainya waktu kita cukup, kita akan duduk di sana lebih lama. Itu. Ya, makasih Bu. Hah? Ada? Oh iya. Ini di sini. Katanya coba telepon dulu. Hah? Buka pintu dulu, bis. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Coba bukanya dulu pintunya. Thank you guys ya. Sampai ketemu di episode ke-17 ya. Tetap sehat selalu semuanya. Safety riding bro. Dan jangan lupa safety proceduresnya. Dan kalau mau bawa anak, lihat-lihat dulu umurnya. Dan riding tipis-tipis dulu Kabar, sebelum touring jarak jauh bersama anak kayak kami berdua. Assalamualaikum.